Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di ibadah minggu kedua pagi hari ini. Dan biarlah kita mau mempersiapkan hati kita. Kita bersyukur pada tanggal 14 di tahun 2024. Di minggu kedua ini kita ada sebagaimana kita ada. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita juga mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah dari Zoom karena tidak bisa hadir ke tempat ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita karena kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, amin, haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Lagi sekali katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, amin. Oleh karena kebaikannya, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lagi sekali, oleh karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu. Hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Bahkan kebaikannya yang sudah dinyatakan bagi Bapak Ibu dan saya. Kita bersyukur karena Allah sudah menyertai kita semua. Sampai hari ini kita ada karena kasih dan anugerahnya. Lagi sekali katakan, oleh karena kasih kemurahannya. Kemurahan Tuhan yang begitu besar sudah dinyatakan bagi kita. Sebab itu jangan sia-siakan pagi hari ini. Kita bawa hati kita. Kita mau sembah dan tinggikan Dia. Bersorak-sorai bagi namanya hari ini. Sehingga kita pulang membawa satu kemenangan. Pulang dengan membawa mujizat. Pulang dengan membawa kedamaian, sukacita oleh firman Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Lagi sekali, selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan,
Biarlah Roh Kudus-Mu hadir ke tengah-tengah kami ya Tuhan. Melawat kami satu persatu, pribadi lewat pribadi pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, membutuhkan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dengan sukacita-Mu, dengan penuh damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Bapa, urapi pemain musik, singer, song leader, tetapi juga hamba-Mu, dan Aser juga yang ada di depan Tuhan. Urapi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Ruangan ini ya Tuhan. Biar Roh-Mu berkuasa atas tempat ini ya Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami yakin dan terlalu percaya Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau akan melawat pribadi lewat pribadi jemaat di AMS ini. Baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang online Tuhan. Lawatlah kami semua ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menembus tempat, ruang dan waktu itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita memuji lagi kepada Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, tak ada lagi kasih seperti ini. Tak ada lagi kasih seperti ini. Amin. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
bangkit berdiri, katakan, kau ku kagumi, oh kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, oh sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Katakan, kau ku kagumi Tuhan, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Lagi katakan, kau ku kagumi, haleluya, kau ku kagumi Tuhan, oh kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Lagi sekali katakan, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kasih-Nya tiada duanya sampai saat ini masih menyertai Bapak Ibu dan saya. Amin. Kita tinggal tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dia yang layak dipuji dan Dia yang layak disembah di bumi dan di surga. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk menguraku Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran, jalan kebenaran, dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan, tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau
tangan dan badai pun menerkam. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran, haleluya, kebenaran, dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku, dia gunung batuku. Aku percaya akan Dia berlindungan. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, haleluya, gunung batuku, amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan, aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat lindunganku yang tinggi. Tempat lindunganku yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Lagi sekali, tempat perlindungan tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, karena ini masih awal tahun. Kita akan membuka ruang kesaksian. Kami memberikan kesempatan untuk Pak Joko yang pertama. Pagi saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menyertai saya dan keluarga saya selama tahun 2023. Saya sungguh bersyukur saya boleh merasakan begitu sempurna penyertaan Tuhan bagi keluarga saya dalam berbagai hal. Tuhan sudah memberkati saya, sudah memberikan semua keluarga saya kesehatan. Kalau saya boleh merenungkan di tahun 2023 itu, walaupun banyak ya, ada beberapa masalah, ada beberapa kesulitan yang saya hadapi, tapi semua itu tidak dapat dibandingkan dengan kasih Tuhan yang sudah begitu berlimpah di dalam keluarga saya. Kalau saya mengatakan saya diberkati bukan hanya semata-mata itu berkat jasmani maupun berkat materi, saudara-saudara. Berkat itu berupa sukacita, berupa kesehatan, berupa kasih, damai, sejahtera di dalam keluarga saya, saudara. Sungguh hal-hal kecil, Tuhan memperhatikan saya, memberikan saya sukacita. Sebagai contoh, saudara ya, kalau saya pergi bersama keluarga
bersama anak saya, cucu saya gitu ya. Salah satu kita pergi ke tempat mall atau ke tempat apa di mana gitu ya, kalau lagi sedang ramai gitu, susah cari parkir gitu saudara-saudara. Itu cucu saya anaknya Melisa itu langsung spontanitas loh. Ayo kita doa. Biar Tuhan Yesus kasih parkir yang enak, yang dekat sama tempat masuk, biar cepat gitu saudara. Dia langsung doa sendiri saudara-saudara. Di situ hati saya sungguh bersukacita saudara-saudara. Hati mana yang gak bisa lumer dengan lihat kalau ada cucu kita atau anak kita yang berkata demikian saudara. Itu salah satu berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi saya semua, bagi saya dan keluarga saya saudara. Saya juga mengucap syukur kalau 3 hari lagi tanggal 17 Januari ya, tanggal 3 hari lagi itu anniversary wedding saya ya yang ke-36. Saya mengucap syukur kalau Tuhan sudah memberikan pendamping saya, yaitu istri saya Ari yang cantik. Walaupun dalam masa itu ya seringkali banyak, biasalah rumah tangga ada masalah ada gitu, tapi saya yakin Tuhan sudah mempersatukan kita, sudah melengkapi satu dengan yang lain. Demikian saudara kesaksian saya, semoga dapat dilanjutkan dengan bapak-bapak wagem semuanya. Terima kasih. Haleluya. Saya mengucap syukur, puji Tuhan sepanjang tahun 2023 Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik. Bukan berkat jasmani saja seperti Pak Joko tadi katakan, dalam segala hal Tuhan selalu memberi yang terbaik. Karena itu kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dan saya ajak teman-teman saya, kita menyanyi. Yuk kita menyanyi mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur semua kebaikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Jalannya tak pernah keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Mari kita mengucap syukur dalam segala masalah, agar Tuhan membuka jalan, memberi berkat melimpah. Jangan takut dan jangan bimbang, firman Tuhan ya dan amin. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Bapakku datang menyembahmu di sini. Katakan ku percaya, ada bagiku, ada bagiku. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu. Haleluya, menyembahmu di sini. Ku percaya, ada bagiku, ada
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatkan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, Bapa-Ku datang dengan kerendahan hati kita pagi hari ini. Bapa-Ku datang. Kita mau datang menyembah Dia di sini. Dan percayakan kehidupan kita pada hari ini dan selanjutnya hanya kepada Dia yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Hanya ada bagiku, ada bagiku saat ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Katakan haleluya. Perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi kami nyanyi haleluya bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada
Lagi sekali katakan, ku diangkat, ku diangkat. Dipulihkannya. Terima kasih Yesus. Silakan Pak Joko. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau Allah kami yang perkasa, Engkau Allah kami yang ajaib, yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menyertai sepanjang tahun 2023 ini. Kami yakin dan percaya pada tahun ini pun Engkau tidak akan meninggalkan kami Bapa. Terima kasih untuk pernyataan-Mu yang begitu sempurna atas kami semua umat-Mu Bapa. Sebentar kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kamu urapi hamba-Mu. Kau pakai lidah dan bibirnya untuk dapat memberitakan firman-Mu yang suci. Agar kami semuanya boleh memperoleh berkat melalui firman-Mu ini. Yang lemah boleh dikuatkan. Yang sakit boleh disembuhkan Bapa. Yang sedih boleh diberikan sukacita. Terima kasih Bapak, kami siap duduk diam berkonsentrasi hanya untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya Bapak Pendeta Yonatan kami persilakan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan memasuki minggu yang kedua, bahkan menjelang minggu yang ketiga. Saya percaya setiap kita yang hadir saat ini boleh mengamenkan apapun peristiwa yang mungkin saat ini sedang kita hadapi, penyertaan Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara. Oleh karena itu tentunya kita tetap percaya juga Tuhan tetap menyertai kita sampai pada kesudahan tahun ini. Kalau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, kita tahu bahwa ada begitu banyak kejutan-kejutan yang Tuhan pasti akan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Terima kasih kepada Tuhan, juga tentunya terima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh pimpinan, wakil-wakil gembala dan pengurus dari AMS yang sudah kembali mempercayakan saya untuk berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sesuai dengan tema yang kita sama-sama ketahui, bulan Januari ini temanya bekerjalah selama masih siang. Dan tentunya ini bukan tema sembarangan tema. Ada sesuatu yang Tuhan taruh secara khusus di dalam hati Ibu Gembala yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk kita pahami dan kita jalani. Kalau kita mau melihat kehebatan, kedahsyatan, dan keajaiban Tuhan. Kalau di Natal kita sempat membahas tentang nama Tuhan yang ajaib. Perbuatannya yang ajaib, rencananya yang ajaib. Tapi itu akan kita alami tidak sembarangan kepada semua orang yang mengaku dirinya Kristen. Tetapi hanya orang-orang yang memahami dan menjalani kehendak Allah. Dan sesuai dengan tema ini nanti kita lihat kaitannya. Mari saya ajak kita melihat terlebih dahulu di dalam ayat pokoknya. Di dalam Yohanes 9 ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 9 ayatnya yang keempat. Hitungan ketiga, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bicara tentang pekerjaan dan terkait dengan awal tahun. Kalau kita memasuki sebuah tahun yang baru, sangat wajar kita punya agenda. Kita punya rencana, kita punya program. Hal-hal yang menjadi tujuan yang kita inginkan, yang kita dambakan. Biasanya kalau perusahaan di saat menjelang akhir bulan atau akhir tahun ada istilahnya tutup buku. Ya, ada laporan, mengevaluasi hal-hal yang sudah terjadi untuk perbaikan ke depannya. Dan memasuki awal tahun, awal bulan ada agenda-agenda baru. Ada agenda-agenda rencana program yang hendak dicapai, yang ingin diraih. Dan secara pribadi, di dalam keluarga juga tentu sangat wajar kalau kita punya agenda. Entah agenda apa, entah tujuan yang hendak diraih, yang ingin dicapai oleh saudara. Secara pribadi atau rumah tangga itu seperti apa. Tetapi
yang lebih penting bukan soal agenda kita. Tapi yang terlebih penting adalah agendanya Tuhan yang terjadi atas hidup saya dan saudara. Amin. Sebab kalau bicara tentang agenda kita, itu terbatas adanya. Bisa salah sasaran. Bisa saja tujuannya benar, tujuannya tepat, tapi dalam pencapaiannya mungkin karena keterbatasan kita, akhirnya kita gagal. Tapi kalau agendanya Tuhan, itu bukan cuma bicara soal tujuan yang Tuhan mau untuk kita raih. Tapi langkah demi langkahnya Tuhan akan pastikan kita mencapainya dengan benar. Dan pastinya tujuan Tuhan, rencana Tuhan selalu lebih baik daripada rencana kita manusia yang terbatas adanya. Nah kalau kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat keempat ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Bukan apa yang menjadi agenda kita. Tetapi sesuatu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Saya ajak kita lihat terlebih dahulu. Di dalam sebuah pembacaan firman Tuhan yang umum sekali. Biasanya akan dibacakan entah di akhir atau menjelang atau di awal tahun baru. Amsal pasal yang ke-16. Kita lihat Amsal 16 ayatnya yang ke-3 dan 4. Amsal 16 ayat 3 dan 4. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kembali ke ayat 3 dulu. Ayat ini seringkali dipahami salah. Tolong saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan sama-sama. Ayat ini bukan berbicara bahwa yang penting ketika saya mau melakukan sesuatu sesuai agenda saya sedang menyerahkan ini dalam doa kepada Tuhan dan saya punya keyakinan bahwa apapun yang saya rencanakan akan berhasil. Sepertinya begitu. Dan sayangnya banyak kali orang Kristen berpikir demikian. Bahkan tidak sedikit pengkhotbah juga menyampaikan dan menjelaskannya demikian. Padahal makna sesungguhnya tidak demikian. Ini bukan bicara soal Tuhan harus mengikuti agenda kita. Yang penting kita sudah serahkan, kita sudah doakan, kita mohon sama Tuhan. Apapun rencana kita, agenda kita akan terlaksana. Tidak demikian. Kata serahkanlah itu digunakan dalam salinan aslinya galal. Katakan galal. Apa itu galal? Ini katanya unik. Sebetulnya arti kata aslinya itu seperti menggelinding. Apalagi nih menggelinding? Digelindingkan. Buat kita masyarakat Indonesia, apalagi kita terbentang jurang yang sangat jauh jaraknya. Dengan situasi konteks budaya sejarah pada zaman itu. Sulit memahami apa maksudnya gelindingkan. Tapi ini sebuah peribahasa yang unik. Singkatnya saudara, ini menjadi sebuah istilah yang tidak asing pada zaman sastra atau kitab ini ditulis. Lebih tepatnya ayat ini berbicara ketika bicara tentang galal artinya kamu harus dedikasikan. Jadi kata serahkan di situ bukan berarti kita nyatakan dalam doa sekedar itu saja agenda pribadi kita sesuai keinginan kita. Lalu kita berpikir sudah aman Tuhan akan buat berhasil. Bukan begitu. Tapi dedikasikan, pastikan segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Bagi Tuhan. Bukan untuk kita. Bukan kepentingan kita. Bukan agenda kita. Bukan untuk mencari popularitas kita. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mengumpulkan harta bagi kita. Tapi untuk menyatakan apa yang kita dapatkan pun untuk memuliakan Tuhan. Maka ini bicara soal apa? Menyelaraskan apa yang kita rindukan dengan kerinduannya Tuhan. Kata maka terlaksanalah segala rencanamu. Itu dalam bahasa aslinya kun makshabah. Artinya maka Tuhan akan mengarahkan tujuan yang hendak dan harus engkau capai. Salah satu kegagalan manusia adalah pertama,
tidak punya tujuan. Dan yang kedua, tujuannya salah. Kalau saudara mungkin bingung dalam kehidupan ini, aduh sebenarnya aku hidup ini kayak gimana ya? Kayak gak jelas, kayak gelap, kayak gak ada arah. Mau melangkah juga bingung mesti gimana, mau kemana. Doa kita pagi hari ini. Dan komitmen kita, kata serahkan dalam King James, coba dilihat sebentar. Dalam King James 16, commit. Dari kata commit ini ada komitmen. Makanya sesuai dengan kata aslinya galau. Dedikasikan, pastikan kamu melakukannya untuk Tuhan. Dan dimulai dengan apa? Memastikan bahwa hidup ini kita serahkan bagi siapa? Tuhan. Hidup, nafas, apapun, pemikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, perkataan. Semuanya untuk Tuhan. Maka kita akan punya tujuan yang Tuhan akan arahkan. Kita punya hidup yang punya arti, punya makna. Enggak blank, enggak buta. Enggak kebetulan saudara di Amsal, di Yohanes tadi yang menjadi ayat pokok kita, ayat pasal 9 ayat 4. Tentang orang yang buta. Tapi sayangnya kalau saya mau katakan, lebih banyak mungkin bukan soal buta fisik. Selain buta rohani. Tapi buta di dalam hati. Buta tentang masa depan. Memang kita manusia terbatas dalam mengetahui hari esok. Tapi bukankah kita punya Allah yang tak terbatas dan maha tahu tentang hari depan kita. Tentang tujuan yang terbaik yang Tuhan mau kita raih. Nah ayat yang kurang lebih sama juga. Kalau saudara lihat di dalam, sebentar. Nanti kita kembali ke Amsal 16 ayat 4 ya kalau waktunya memungkinkan. Tapi kita lompat dulu ke Mazmur pasal 37 ayat 4 sampai 5. Mazmur 37 ayat 4 sampai 5. Ayat 4 dulu. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang... Ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kembali ke ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan. Nah ini harus dipahami juga dengan baik. Tidak semata-mata yang penting kan saya sudah memuji Tuhan. Dan memuji Tuhannya itu tidak dengan sikap yang biasa-biasa. Saya nyatakan saya bersuka cita dalam memuji Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati saya. Nah ini juga keliru. Ini juga keliru. Tidak seperti itu gambarannya. Tetapi kata bergembiralah karena Tuhan, maksudnya pastikan yang menjadi kegembiraan kita, kesukaan kita, kesenangan kita. Itu bukan soal di dalam kehidupan yang dicari oleh orang-orang dunia, yang bicara tentang harta yang banyak, sekali lagi dan sering kali bahkan saya katakan, tidak salah menjadi kaya. Tapi jangan gantungkan kegembiraan kita di dalam kekayaan. Di dalam penerimaan atau pujian orang. Di dalam sebuah perlakuan atau keadaan lingkungan yang kondusif mendukung kita. Itu tidak demikian. Tapi maksudnya bersukacitalah kalau kita hidup benar di dalam Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Kalau hidup di dalam kehendak Tuhan, itu menjadi kegembiraan kita. Kembali kepada agendanya Tuhan. Maka hati kita akan dipuaskan, Tuhan akan meluruskan dalam salinan lain. Apa yang menjadi kerinduan hati kita. Karena sudah berpadan, sudah selaras dengan kehendak Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Saya ajak kita lihat sebentar di dalam kitab Ayub. Ayub pasalnya yang ke 31 ayat yang keempat. Ayub 31 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku?
Kalau kata mengamat-amati, mungkin itu sesuatu yang tidak terlalu sulit kita pahami. Tetapi ketika dibilang kalimatnya, menghitung segala langkahku. Ini maksudnya apa ini menghitung segala langkahku? Kalau mengamati berarti Tuhan ikut memperhatikan perjalanan hidup kita. Tuhan memperhatikan setiap tindakan, perbuatan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil. Tapi ketika bicara tentang menghitung, ini maksudnya apa menghitung segala langkahku? Apa kayak seorang komandan yang memimpin baris berbaris, kiri, kanan, tuh, wah, enggak begitu juga tentunya. Kata menghitung di situ digunakan katanya shafar. Dan ini katanya menarik sekali. Sebab kata ini bukan bicara menghitung bilangan sekedar bilangan. Kata ini di dalam penggunaan asalnya, secara etimologinya, akar katanya, itu digunakan untuk apa? Menghitung, menandai dan mencatat setiap upaya tindakan yang dilakukan dalam, perhatikan kalimat berikutnya, mencapai sasaran tujuan dengan tepat dan benar. Jadi bukan sembarangan menghitung, ada target. Katakan target. Ada tujuan, tadi seperti saya bilang, ada agenda. Agenda bukan cuma bicara soal program, rencana, kegiatan-kegiatan. Tentu ada tujuan. Tapi tujuannya harus tepat, tujuannya harus benar. Dan dalam satu penggunaannya saya boleh kiaskan, gambarkan seperti ini. Siapa di sini yang pernah, walaupun tidak melakukannya, tapi mungkin melihat baik secara langsung atau lewat media. Seorang yang sedang berlatih memanah. Seorang atlet yang sedang dilatih dalam memanah. Ada seorang pelatih, ada mentor. Dia akan memastikan orang yang dilatihnya akan menetapkan target dengan benar, dengan tepat. Memfokuskan arah sasarannya, jangan sampai melenceng sedikit pun. Nah ini bicara juga demikian saudara. Dari setiap tembakan-tembakan yang dilesatkan, itu akan dihitung skornya oleh si pelatih. Nah ini maksudnya yang menghitung di situ. Dihitung skornya sesuai target enggak? Nilainya tepat enggak? Sesuai dengan hal yang maksimal enggak yang diharapkan? Atau di dalam analogi yang lain sebelum saya sampaikan. Mungkin saudara sempat dengar, ya, sempat terjadi di saat akhir bahkan juga di awal tahun beberapa musibah, ada beberapa bencana, baik kereta api di daerah Bandung, Kabupaten Bandung, Cicalengka tepatnya, terjadi tabrakan seperti adu banteng itu hadap-hadapan mengerikan sekali dengan jumlah korban sekian. Ketika ditelusuri kenapa sampai bisa terjadi, ada salah satu penyebabnya adalah miskomunikasi. Dari stasiun yang mengontrol, yang mengarahkan, itu komunikasinya tidak nyampe. Sehingga terjadi salah rel, salah tindakan, salah keputusan, jeder, tabrakan. Berapa waktu yang lalu saya ke Kalimantan dan kemarin baru pulang. Karena ada acara keluarga yang saya harus hadiri. Dan waktu saya kembali menuju Pulau Jawa di Soekarno-Hatta, bandara tujuannya. Itu menjelang pesawat mendarat, saya dari jauh sempat melihat ada pesawat lain. Dan semakin mendekat, semakin mendekat. Saya sudah sempat beberapa kali naik pesawat, tapi itu pengalaman pertama, pesawatnya cukup dekat. Mungkin bagi orang awam cukup mengerikan. Waduh, karena kalau kalkulasi kita secara kasar saja, ini kemungkinan tabrakan. Cukup dekat dan terus mendekat. Tapi tentunya bagi kita yang mengerti, itu pilot tidak sendirian dalam mengendalikan dan mengemudikan pesawat. Ada menara navigasi, ada orang-orang di darat yang mengarahkan, memastikan pesawat bisa take off ataupun landing dengan aman, dengan selamat. Tentu kalau saudara pernah melihat pesawat sampai kepada kabin pilotnya, itu jendelanya kecil. Baik bagian depan apalagi bagian samping. Betul ya? Kecil.
Kok bisa itu si pilot mengendarai pesawat bisa mengarah ke tujuan dengan benar? Apa di langit ada petunjuk arah, belok kanan, belok kiri? Enggak ada. Enggak ada petunjuk di atas langit. Bahkan jangankan petunjuk, saudara-saudara. Sejauh mata memandang saat pesawat ada di ketinggian 10.000 kaki, 30.000 kaki apalagi. Kita nggak bisa lihat apa-apa di bawah. Kalau pilot mengandalkan mata jasmaninya sendiri dalam mengarahkan pesawat, dia bisa tersesat, dia bisa celaka. Tapi pilot punya orang yang membantu dia dalam mengarahkan, seorang navigator. Menavigasikan, mengarahkan pesawat ke tujuan yang benar dengan aman. Demikian pula hidup kita. Ketika bicara tentang menghitung langkah-langkah, sama seperti pesawat, katakanlah misalnya tujuan, seperti saya pernah alami sebelumnya, dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Aji Temenggung, Pranoto, Samarinda. Itu sudah ada jalur yang terlihat di layar harus melalui arah mana saja. Bahkan pihak navigator akan memastikan bagian langit-langit yang kelihatannya ada resiko terjadinya awan yang tebal, maka akan diarahkan untuk belok sekian derajat dan sebagainya. Walaupun si pilot terbatas pemandangannya, seperti kita juga manusia terbatas dalam melihat hari esok, terbatas dalam melangkah untuk memastikan langkah kita aman dan selamat sampai tujuan. Tetapi percayalah, kita punya Tuhan Yesus sebagai navigator kita yang sejati. Kita punya Roh Kudus dan firman-Nya yang akan mengarahkan kita supaya sampai pada tujuan dengan selamat. Nah, makanya kata menghitung di sini, Tuhan ikut memastikan setiap langkah demi langkah, setiap hari demi hari, bahkan setiap keputusan demi keputusan, tindakan yang kita ambil sesuai tidak dengan tujuannya Tuhan. Dengan arah yang memang harus kita lalui, perjalanan yang harus kita tempuh. Kalau saudara ingat, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sebuah cerita yang sangat terkenal dan sudah seringkali kita dengar. Cuman mungkin kita terlewatkan beberapa bagian. Israel bisa sampai tanah perjanjian lewat pimpinan tiang awan, tiang api, betul. Tetapi itu dicatat di dalam kitab Taurat, di kitab Keluaran maupun kitab Bilangan lebih jelas lagi, itu poin-poin tempatnya itu begitu detail. Kalau saudara boleh menghitung, itu ada 42 tempat persinggahan. Dan itu bukan sekedar tempat itu didatangi karena posisinya kebetulan, enggak. Sesuai pimpinan tiang awan, tiang api. Jadi perjalanan hidup umat Tuhan juga saudara-saudara bukan cuma soal targetnya nanti masuk surga. Bukan cuma itu. Tapi dari setiap waktu, setiap tindakan, setiap keputusan harus sesuai dengan pimpinan dari Roh Kudus. Sesuai petunjuk firman Tuhan, kita mencapai posisi, kita mencapai satu kondisi seperti yang Tuhan mau. Nah, kembali ke soal pekerjaan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Berarti kita harus mengerti tujuan hidup kita. Tujuan Tuhan yang mau kita raih. Pertama kita mau lihat lebih dahulu untuk bicara soal tujuan lebih lanjut. Mari kita sama-sama lihat di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama, 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku. Tujuan kita hidup, tujuan Tuhan menjadikan kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bicara soal pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan, memastikan bahwa setiap step by step, setiap langkah demi langkah, setiap tindakan keputusan itu renungkan, pastikan itu memuliakan Tuhan enggak? Itu bicara agendanya Tuhan. Sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan Dia.
Maka bicara pekerjaan di sini bukan bicara soal jenis pekerjaannya. Tuhan tidak memanggil semua orang jadi pengkhotbah. Kalau Tuhan memanggil semua orang jadi pengkhotbah, harus tertulis dalam Alkitab semua harus berkhotbah. Kalau bersaksi iya. Tapi berkhotbah tidak semua orang dipanggil untuk jadi pengkhotbah. Bersaksi pun tidak harus lewat sebuah ayat-ayat yang disampaikan dari lisan secara hurufiah. Tapi yang pasti semua orang percaya dipanggil sebagai suratan yang terbuka. Menjadi suratan yang terbuka. Memuliakan Tuhan. Sesuai dengan perannya masing-masing. Sesuai dengan panggilannya masing-masing. Ada panggilan secara khusus seperti kami yang melayani di areal mimbar. Memang itu panggilan khusus. Tapi bukan berarti ketika saudara terpanggil dalam panggilan umum. Maksudnya saudara sebagai seorang pengusaha, pedagang, karyawan, pegawai negeri, pegawai swasta, dan sebagainya. Bahkan seorang pelajar sekalipun. Tuhan sudah tempatkan Anda sebagai hambanya dalam panggilan umum. Dan tugas kita memuliakan Tuhan di situ. Kalau kita lihat sebentar di dalam kitab Kolose, mari kita lihat juga. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk, sampai situ dulu. Ini senada dengan Amsal tadi yang kita sudah baca di bagian awal. Ya, ketika tadi bicara serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, artinya menyelaraskan, memastikan dengan penuh dedikasi kita lakukan untuk Tuhan. Lanjut ke ayat yang ke-24. Sama-sama 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dan ayat ini tidak ditujukan kepada mereka yang khusus sebagai pengkhotbah atau pelayan mimbar. Tapi kepada semua orang percaya. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Bukan sekedar untuk mencari cuan atau untung. Bukan untuk menyenangkan pimpinan sebagai penjilat. Tapi untuk menyenangkan Tuhan. Ada tidak ada pimpinan. Dan motivasi yang tulus di dalam kita bekerja. Bukan sekedar untuk mencari nafkah semata. Karena kita yakin Tuhanlah sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Tetapi pekerjaan itu menjadi sarana kita memuliakan Tuhan. Kembali kepada kisah Yesus di dalam Yohanes tadi, pasal 9. Ketika orang buta dilihat oleh Yesus dan juga sama dilihat oleh murid-murid di waktu yang sama, orang yang sama, di tempat yang sama. Tapi cara pandangnya beda. Yesus melihat segala sesuatu itu sesuai dengan hatinya Bapa. Agendanya Bapa. Makanya Yesus bisa berkata, kalau saudara mungkin sudah mendengar bagian perikop ini sebelumnya dari Korevi juga. Kalau murid-murid melihatnya sebagai sebuah kecelakaan, sebagai sebuah akibat dosa. Tapi Tuhan Yesus melihatnya enggak demikian. Yesus melihatnya sebagai sebuah agenda untuk memuliakan Bapa di surga. Jadi kalau kita mau mengartikan ini di dalam penerapan kehidupan kita, bekerjalah selama masih siang. Pertama, pastikan apapun peran kita dalam pekerjaan, termasuk peran kita di dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, opa, oma, cucu, bahkan mungkin cicit, buyut. Lakukan semua peran-peran itu dalam kehidupan kita di keluarga, di pekerjaan masyarakat untuk kemuliaan Tuhan. Selama masih ada kesempatan. Selalu kita lihat segala sesuatunya dengan tujuan finalnya memuliakan Tuhan. Maka kita akan mengalami satu target-target yang tercapai seperti yang Tuhan mau. Sebelum saya akan tutup dan pemain musik boleh maju ke depan. Gambaran sebuah perusahaan saja. Pasti perusahaan punya target. Apalagi perusahaan marketing. Dan punya karyawan-karyawan sebagai marketing.
Kalau kita tahu seorang marketing ditetapkan target bukan? Setiap bulan paling tidak minimal berapa yang harus dia bisa capai. Ya. Demikian pula setiap tahun dan sebagainya. Dan target-target ini kalau tercapai, apa yang akan didapat oleh karyawan tersebut? Yang keras? Bonus. Saudara percaya kalau Tuhan di dunia ini saja melihat karyawannya, melihat hamba-hambanya bisa mencapai target yang ditetapkan. Betapa senangnya Tuhannya kasih bonus. Terlebih Bapa kita di sorga. Terlebih Tuhan di atas segala Tuhan yang lebih adil dan lebih bijaksana dan lebih menghargai setiap jerih lelah, tanggung jawab, pekerjaan dan peran apapun yang kita lakukan. Istri-istri dalam melakukan berbagai pekerjaan, jangan karena sekedar untuk suami. Mungkin suami bisa mengecewakan dan tidak menghargai apa yang kau lakukan. Suami juga bekerja jangan cuma sekedar untuk istri dan anak, tapi lakukan ini untuk Tuhan. Anak juga demikian menghormati orang tua bukan cuma sekedar supaya dapat jajan atau nanti dikasih hadiah. Enggak, tapi untuk memuliakan Tuhan. Karyawan juga, pimpinan juga berlaku adil bijaksana kepada bawahan. Maka saudara akan lihat dan saudara akan dikejutkan. Dan saudara pastinya akan takjub melihat bonus demi bonus yang Tuhan berikan. Amin. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujian sebagai satu komitmen kita di hadapan Tuhan. Selama kita hidup, selagi kita masih ada, biarlah kita hidup bagi Tuhan. Memuliakan Dia. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nyatakan bersama. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ketika Yesus menebus hidup saya dan saudara, Dia sudah membayarnya dengan lunas dan hidup kita adalah miliknya Dia. Tetapi Tuhan begitu luar biasa. Dia tidak mau memaksakan, tapi Dia meminta kerelaan hati saudara dan saya. Dia punya kehendak, Dia punya rencana. Tetapi masalahnya manusia seringkali ingin mengikuti kehendak dan rencana agendanya pribadi. Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Selama pelayanannya di bumi, Dia melakukan kehendak Bapa sepenuhnya. Penuh dedikasi, totalitas. Karena itu saya mengajak memasuki tahun ini di hari-hari yang masih harus kita jalani. Pastikan apapun pekerjaan yang saudara lakukan, mari memiliki motivasi yang lebih sungguh lagi. Bukan sekedar untuk hal-hal yang sifatnya lahiriah.
seperti yang dicari oleh orang-orang dunia. Apapun pekerjaanmu, apapun peranmu, mari lakukan untuk Tuhan, bagi Tuhan. Itulah target yang Tuhan mau untuk kita raih. Memuliakan Dia di setiap langkah, di setiap pekerjaan, di setiap peran yang kita lakukan. Maka percayalah, kemuliaannya akan saudara lihat. Saudara akan dibuat lebih lagi mengalami kemuliaan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga tidak ada lagi perkataan yang bisa diungkapkan untuk menggambarkan betapa indahnya rencana Tuhan. Betapa indahnya kehidupan yang penuh dengan penyerahan secara total kepada Dia. Berapa banyak saudara yang punya komitmen yang ingin diperbaharui di hadapan Dia pada pagi hari ini. Tuhan, aku mau hidup lebih lagi bagi-Mu. Dengan tanggung jawab peran yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupku. Aku mau dedikasikan ini untuk kemuliaan Tuhan. Saudara mau yang membuat komitmen ini lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Mari taruh tanganmu, tangan kirimu di dada, taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan pujian ini dari bagian rapnya dengan sebuah komitmen dari hati kita. Kalau ku hidup, kami mau hidup bagi-Mu. Oh hatiku, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, oh selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa dan tangan yang terangkat boleh kembali bersama dengan tangan kiri taruh di dada kedua-duanya dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ini kehidupan kami. Firman-Mu kembali mengingatkan bahwa hidup kami bukan milik kami lagi. Sebagaimana Tuhan sudah menciptakan manusia untuk memuliakan Tuhan. Tetapi karena pelanggaran dosa, hidup kami semakin buruk dan semakin mempermalukan Tuhan. Jauh dari rencana Tuhan. Tetapi lewat penebusan darah Kristus, kami dikembalikan pada rel yang benar. Dan biar kami tetap ada di jalur-Mu Tuhan. Supaya kami kembali mengingat tujuan Tuhan menciptakan kami adalah untuk kemuliaan-Mu. Karena itu biarlah apapun yang kami lakukan sesuai dengan peran kami masing-masing. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat. Kami mendedikasikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau itu kami lakukan dengan kesungguhan dan kemurnian hati. Maka kami percaya kemuliaan-Mu akan kami boleh alami lebih dan lebih lagi. Tahun ini sekalipun penuh dengan tantangan dan masalah dan memang Alkitab firman-Mu berkata dunia akan semakin sukar. Tetapi kami boleh melihat Tuhan di tengah kesukaran, di tengah kegelapan dunia, terang-Mu semakin bersinar menerangi langkah-langkah hidup kami. Kami bukan berjalan di dalam ketidakpastian, tetapi di dalam pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, setiap jemaat-Mu yang memiliki komitmen yang kembali berbaharui di hadapan Tuhan. Ini bukan cuma sekedar pernyataan di bibir mulut kami saja. Tetapi biarlah ini menjadi sebuah penerapan yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan nama-Mu terus dipermuliakan dan semakin dinyatakan kemuliaan-Mu juga dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu dan kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami sesuai dengan kerelaan dan penyerahan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan pada yang bertugas, silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu menguatkan bagi kita.
Dan biarlah ini menjadi komitmen kita juga di tahun 2024 ini. Kita terus melayani Tuhan dan mau menyerahkan kehidupan kita hanya untuk kemuliaan baginya. Sebentar kita akan jalankan korban persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman korban persembahan. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan jasmani dan rohani kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah tangan-tangan yang memberi Engkau berkati dan untuk pekerjaan bagi Engkau ya Bapa. Dan biarlah Tuhan apa yang kami berikan dengan hati yang penuh sukacita hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan korban persembahan yang terbaik kami bagi Engkau. Amin. Kita nyanyikan lagu Allah itu baik bagi kita. Sekali dengan segenap hati kita, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Amin Tuhan, Kau beserta kami, Immanuel. Oh haleluya, namanya
dari ibadah kami pada pagi hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami bagi Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Biar setiap apa yang sudah kami persembahkan, berkenanlah Tuhan menerimanya. Dan apa yang kami telah dengar lewat firman-Mu, mampukanlah kami untuk melakukannya. Dan kami yakin Tuhan, setiap kehadiran kami, baik secara langsung di tempat ini, maupun yang menyaksikan dan beribadah secara online, kami sama-sama percaya di dalam iman, Tuhan Engkau melawat dan menjamah kami. Tuhan yang terus menyertai perjalanan hidup kami, dan akan terus menuntun setiap langkah kami untuk mencapai target-target ilahi yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita arahkan lebih lagi setiap hati kita untuk menerima berkat dari Bapa. Sesuai dan tentunya seizin dari Ibu Gembala setempat, kita sama-sama menerima. Biar kiranya segala berkat rahmat yang melimpah-limpah dari Bapa Sorga menjadi bagian dari hidup setiap kita. Kasih sayang yang sempurna di dalam Yesus Sang Putra tetap melingkupi setiap hati pikiran kita. Bahkan damainya yang melampaui akal dan pikiran tetap juga memimpin dan menguasai setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang menjadi penolong yang sejati juga menyertai, memberikan kekuatan, pertolongan, kemampuan dan tuntunannya untuk kita boleh melihat penggenapan janji dan rencana Allah boleh sempurna terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.